Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang telah hadir di dalam ruang ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di dalam rumah Tuhan saat ini maupun yang ada di rumah-rumah di seluruh wilayah yang akan mengikuti ibadah dari jemaat Rantepao pada pagi hari ini. Atas nama seluruh majelis gereja jemaat Rantepao, kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami kasihi, ada beberapa penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini dari 12 September 2021 sampai dengan 18 September 2021 yang akan kita jalani bersama ke depan. Poin pertama yaitu nomor 5 dalam warta jemaat, yaitu persembahan ibadah livestreaming masuk hari Minggu 5 September 2021 sampai dengan Sabtu 11 September 2021. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah livestreaming maupun doa. Persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari telah ditransfer melalui rekening bank Sulselbar nomor rekening 111-200-3600-3600-01 atau BRI Rantepao nomor rekening 0232-01-01-997-53-6 atas nama Gereja Toraja Jemaat Rantepao, yaitu persembahan ibadah livestreaming melalui rekening bank BPD Sulselbar cabang Rantepao dari tanggal 5 September 2021 sebesar Rp595.000. Kedua, pada poin 11 berita PWGT Jemaat Rantepao, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 16.30 WITA atau setengah 5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis pengurus PWGT Jemaat Rantepao, konsumsi PWGT kelompok 3. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Kedua, penataan bunga dalam ruangan gereja Minggu 5 September 2021 sampai dengan Minggu 26 September 2021 adalah PWGT kelompok 5, dikoordinir oleh koordinator PWGT kelompok 5 dan Ibu Mirindatu Pakan Lebang. Atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 5 diucapkan terima kasih. Ketiga, poin nomor 12 berita PPGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 September 2021 pukul 16.30 WITA atau jam 5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan Penatua Miske Pengemanan harap kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ketiga, pada poin nomor 12. Keempat, poin nomor 14 Komisi 4 Organisasi Intragerejawi atau OIG Jemaat Rantepao. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi 4 Organisasi Intragerejawi atau OIG Jemaat Rantepao pada hari Jumat 27 Agustus 2021, maka diputuskan sebagai berikut. Pertama, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao diaktifkan kembali
Kami ulangi, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao diaktifkan kembali, mulai dilaksanakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Kedua, ibadah PPGT Jemaat Rantepao sudah bisa mengagendakan untuk ibadah bulanan PPGT pertama kali sebulan atau 1 kali sebulan. Ketiga, ibadah tatap muka anak sekolah minggu Madya diaktifkan kembali, mulai dilaksanakan pada hari Minggu 12 September 2021 jam 10.30 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao dengan selalu mengikuti protokol kesehatan. Keempat, masukan untuk keberlangsungan ibadah via Zoom untuk kebaktian rumah tangga PWGT dan PPGT Jemaat Rantepao diaktifkan kembali. Atas perhatian seluruh anggota OIG Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kelima, poin nomor 15 yaitu anggota baru. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Iawan Parate, istri Yolanda Citra Moyasari, anak Gabriel Anako Parate, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1A atau Jalan Merdeka nomor 20 Rantepao atau samping rumah Mama Lorna. Tuhan memberkati. Sekiranya ada bersama kita pada pagi hari ini, kami mohon kepada Bapak untuk berdiri. Ya, mungkin mengikuti ibadah dari rumah. Kita teruskan pada poin nomor 6, poin nomor 16, yaitu berita duka. Telah meninggal pertama Ibu Elizabeth Sinadia Toding atau kakak dari Bapak Willem Ganda Toding atau tante dari Ibu Dr. Wilma Dian Maranu Toding dan Ibu Gratiani Dewi Rante Toding, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3 dan kelompok pelayanan 2. Pada hari Rabu 8 September 2021 di Rumah Sakit Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman keluarga Nek Putung Lembah. Kedua, Bapak Yohanes Palayuk Talulembang atau orang tua dari Ibu Diaken Afidia Talulembang atau mertua dari Bapak Agustinus Tommy Rantepasang. Pada hari Selasa 7 September 2021 di rumah kediaman Rantepao. Jenazah sekarang berada di Tongkonan Tokpao Lolai. Ketiga, Ibu Damaris Pabidang atau kakak dari Bapak Dolok Pabidang atau Bapak Gebi, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4. Pada hari Rabu 8 September 2021 di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Jenazah almarhumah Damaris Pabidang telah dimakamkan pada hari Kamis 9 September 2021 di Alang-Alang. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Elizabeth Sinadia Toding, almarhumah Yohanes Palayuk Talulembang, almarhumah Damaris Pabidang. Tuhan kiranya menghibur segenap keluarga yang ditinggal. Selanjutnya pada nomor 7, poin 7, nomor 17 dalam warta jemaat, rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 13 September 2021 pukul 16 WITA atau jam 4 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao atas perhatian kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian penekanan warta jemaat
sepanjang 1 minggu ke depan itu kita jalani bersama. Tuhan kiranya tetap melindungi dan memberkati kita dalam setiap langkah kita. Terima kasih. Selamat mengikuti ibadah kita. Shalom. Syukur kepada Tuhan karena perkenannya sehingga kita bisa hadir pada saat ini untuk memuji memuliakan namanya, dan kita boleh berhimpun menghadap Tuhan pada saat ini. Juga bagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah ini secara virtual. Kita akan mulai ibadah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Dia yang setia memelihara ciptaannya, terlebih memelihara kita umatnya. Sebab itu, kita sungguh bersyukur dengan kesungguhan hati, sebab kasih-Nya tidak pernah lekang dari kehidupan kita. Sebagai umat yang begitu dikasihinya, sepatutnya lah kita terus memuliakan Dia dengan ucapan kita, menuturkan kata-kata yang berhikmat, sebagaimana dalam tema yang akan kita renungkan dalam persekutuan kita pada saat ini, ucapan yang berhikmat. Mari kita memuji Dia. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita laksanakan ibadah ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dalam nama Allah yang Maha Mulia bagi saudara sekalian. Terima kasih, salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dalam segala keterbatasan, kita sungguh menyadari banyak sekali kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita datang mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami sering kali melakukan dosa di hadapan-Mu. Sering melukai hati sama kami dengan perkataan yang kasar, dengan caci maki, fitnah, dan masih banyak lagi yang kami lakukan membuat sesama kami terluka. Saat ini ya Tuhan, hati jiwa kami terbuka kepadamu. Sungguh kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu dan kehendakku cari panduku, jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali sabda Tuhan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah beroleh anugerah pengampunan keselamatan dari Tuhan, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru sabda Tuhan demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin. Mari Bapak Ibu kita bermazmur kepada Tuhan dengan membuka Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat 15.
Mari kita baca secara berbalasan. Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, titah Tuhan itu tepat, perintah Tuhan itu murni, takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar, lebih indah daripada emas, dan lebih manis daripada madu. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, maka aku menjadi tak bercela. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Amin. Tuhan Taurat-Mu sempurna dan teguh, membuatku segar. Firman-Mu terang yang tidak terbenam. Padanya ku gemar, hikmat yang Kau beri, indahnya jauh lebih dari emas permata. Ya halik dunia, oleh firman-Mu lah Engkau cahayakan mata. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah setiap pujian, ucapan bibir kami hari ini menjadi sebuah hal yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Semua ucapan kami menjadi satu ucapan syukur, pengakuan kami atas segala kebaikan, kasih sayang Tuhan yang melimpah dalam hari-hari hidup kami. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, mencoba mengerti betapa luar biasa kasih karunia dalam hidup kami, melalui segala keberadaan diri kami yang Tuhan Engkau bentuk sedemikian rupa. Kami mau mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami, agar setiap hari-hari kami, tutur kata, perilaku kami sungguh menjadi sebuah hal yang indah dan berkenan dalam pandangan Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, dari dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Tuhan berkenan berbicara, melawat kami semua, membuat kami mengerti, dan terlebih membuat kami semakin mengimani betapa luar biasa sabda Tuhan, perkataan Tuhan itu mengubah kehidupan kami. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh mengerti. Berbicaralah
berbicaralah Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemo masih gemar kepada cemo, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengandalkan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan
dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-8. Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Markus 8 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30, sabda Tuhan demikian. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Demikian Injil Yesus Kristus, Kure Sumanga Puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, harusnya yang hari ini melayani jam ini Ibu Pendeta Tabita, tapi mungkin beliau kurang sehat. Tadi malam saya dihubungi tiba-tiba untuk kemudian menggantikan beliau dalam pelayanan hari ini. Firman Tuhan bilang kan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah saudara-saudara, terkait dengan tema hari ini saya mau bertolak dari bacaan yang kedua. Soal ucapan, soal lidah. Ya. Pertanyaan paling mendasar itu gini, saudara. Pertanyaan paling mendasar itu begini. Kenapa lidah itu jadi begitu penting? Kenapa ucapan jadi sebuah hal yang sangat penting? Kenapa lidah jadi penting? Sampai di dalam Alkitab, seingat saya, ini dibahas satu perikop khusus. Seingat saya nih, di bagian lain Alkitab nggak ada yang dibahas khusus tentang anggota tubuh yang lain. Nggak ada pasal khusus tentang mata, nggak ada pasal khusus tentang telinga. Mata disebutkan, iya, telinga disebutkan. Yang lain disebutkan, gigi disebutkan dan segala macam, telinga disebutkan, tapi yang bicara khusus satu pasal tentang anggota tubuh itu, saya ingat saya hanya lidah yang dibicarakan satu perikop khusus nih. Jadi itu pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara-saudara, apa pentingnya lidah? Apa pentingnya ucapan?
sampai luar biasa ini, dibahas khusus satu pasal. Satu perikop gitu. Apa pentingnya? Kenapa ucapan jadi sebuah hal yang penting sekali? Ketika orang sembarangan saja keluar ucapan, hari ini firman Tuhan bilang, hati-hati. Paralul itu apa itu? Mikir dulu, jangan bicara dulu baru mikir dulu baru bicara gitu. Dan saudara-saudara, karena itu penting sekali. Kenapa lidah penting? Kenapa ucapan penting? Kalau dalam dunia kedokteran ada dokter mata, ada dokter THT ya. Ada lagi THT kiri, THT kanan, saya atau enggak ada ya. Dokter mata, dokter telinga ada, dokter apa lagi ada? Tapi setahu saya enggak ada dokter lidah ya, enggak ada. Lidah khusus itu nanti kalau kita tuh penjual coto baru tanya, lidah gitu. Nah, saudara-saudara, karena itu pertanyaan pentingnya, kenapa lidah penting? Ya. Kenapa ucapan itu penting? Saking pentingnya lidah, saking pentingnya ucapan, tadi bagian awal dari surat Yakobus katakan, jangan jadi guru gitu. Wah, nah budak guru ini teh. Jangan jadi guru, pasti bukan hanya maksud guru, tapi bukan hanya profesi guru, tapi semua orang yang sering menasehati, sering memimpin, sering memberikan wejangan, sering menasehati, hati-hati katanya, jangan sebab apa? Ukurannya bakal lebih berat gitu. Kalau orang lain salah ngomong, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang salah ngomong pemimpinnya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pertanyaan pentingnya. Kenapa ucapan jadi begitu penting? Kenapa lidah jadi penting? Hari ini paling tidak saya ingin bicara tentang 3 hal. Tentang 3 poin. Kenapa ucapan itu penting, kenapa lidah itu penting. Yang pertama saudara-saudara, Yakobus pasal 3, bacaan yang kedua tadi. Yakobus 3 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan bilang begini nih. Yakobus 3, 11 dan 12. Firman Tuhan bilang begini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah sumber air itu memancarkan mata air yang pahit dan mata air yang tawar itu dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Kalau pokok anggur, harusnya buah anggur yang dihasilkan. Kalau dia pohon ara, harusnya buah ara yang dihasilkan. Demikian juga mata air asin, tidak dapat mengeluarkan air yang tawar. Kalau dia mata air asin, nggak mungkin air yang dikeluarkan itu tawar. Apa artinya saudara-saudara? Saya pikir jelas. Ucapan jadi penting sebab apa? Ucapan ternyata jadi identitas kita. Jadi kalau kata-kata kita selalu menyakitkan, tiap kali keluar mapadi tahu, tiap kali keluar tersinggung tahu, tiap kali keluar orang terluka, orang bilang saranicia korkiko. Ada orang yang saya tahu, ada orang yang suka dihindari orang. Ampo menyut Pak, tampil lele tati lele bangu pandita. Tersinggung kike makade, lebih orang menghindar, saudara. Jadi Alkitab hari ini perlihatkan ucapan penting. Pertama, ucapan itu adalah identitasmu. Kalau kau Kristen, pengaku kepada Kristus, pemelo hidup itu lelian itu. Jangan semua keluar dari mulut gitu. Coba saudara-saudara, kalau lihat, jadi bahasa itu jadi identitas kita. Teman-teman lihat tadi bacaan Injil, Yesus bilang begini sama orang murid-muridnya. Menurut orang mindana, orang yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang siapapun. Oke, itu menurut orang. Tapi menurutmu kalian mindana. Coba bayangkan. Pertanyaannya, apa karena tandai pongai sutulam penana? Pasti na tandai. Lalu kenapa Tuhan tanya? Tuhan mau Petrus ucapkan. Kalau kau memang pengikut Kristus, pokade. Makanya orang bilang, saya para lumpukade Pak Pendeta, tak saya para lumalam gereja pasti natandai sama pongesu lan. Oh bukan, natandai ya pongesu. Tuhan kasih kau mulut biar kau ucapkan kau adalah pengikut Kristus. Kecuali kalau kau sudah tidak mau ucapkan, ya lain itu buruk lagi. Jadi saudara-saudara, kenapa mulut penting? Mulut itu apa? Identitas kita, ucapan kita identitas kita. Ada orang bilang, saya cerita nih, seorang bapak lagi habis pakai baju rapi, kemeja lengan panjang, dasi, dia bawa secangkir kopi di satu hotel mau sarapan, dia bawa secangkir kopi, tiba-tiba ada seorang anak lari, dia tabrak bapak itu dan kopinya tumpah. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa kopi tumpah? Karena apa? Pasti kita bilang karena ditabrak. Oh iya, karena ditabrak. Tapi sebenarnya ada sebab yang lain. Bukan hanya karena dia ditabrak. Tapi karena dia bawa kopi. Yang saya mau bilang begini nih. Kita seringkali suka pakai alasan. Setiap kali orang ada kesalahan orang lain. Kita keluarkan kata-kata. Kita keluarkan. Karena salah apa pandita ya karena tersinggung lu makanya aku patah sunah. Saya bilang begini. Jangan jadi alasan. Ya, betul karena dia ditabrak. Tapi sebenarnya dia kopinya itu tumpah. Karena memang apa? Dia bawa kopi.
Kebetulan kalau orang senggol kita, kalau memang tidak ada kopi dalam diri kita, nggak bakalan keluar itu. Tapi sering kali keluar dan kita suka salahkan orang lain. Ya, soalnya yang tabrak dan segala macam. Karena apa? Memang banyak kopi yang pahit di dalam diri kita. Spontan banget tasu. Jadi begitu dan sini, wah, semualah nama-nama binatang disebutkan. Hafal dia. Coba bayangkan dia. Saya bilang, kalau tidak ada dalam hatimu, namun lesa aku tahu, orang tabrak pun hidupmu. Kalau memang barang itu nggak ada di dirimu, nggak akan keluar. Tapi karena memang semua itu banyak sekali di dalam, baru kesenggol dikit, tas tuh nasang ramai. Ya kan? Jadi jangan salahkan orang. Kenapa kopinya tumpah? Karena ditabrak. Oh enggak juga. Oke, satu ditabrak. Tapi kalau memang nggak ada kopi dia bawa, nggak akan keluar kopi yang pahit itu. Tapi kita kan begitu mudah. Sedikit persoalan, tasuna salamai. Wah. Hafal dia nama-nama kebun apa? Nama-nama binatang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi bahasanya di identitas kita. Kalau ingat, ibu bapak, saya pikir kita ingat semua. Ada iman yang luar biasa besar dalam Injil Lukas pasal 7. Iman seorang perwira di Kapernaum. Ya, iman seorang perwira di Kapernaum. Iman yang luar biasa, dipuji Tuhan. Sampai Tuhan Yesus bilang begini, teman-teman ingat, saudara-saudara ingat cerita itu. Imannya itu luar biasa, sampai Tuhan Yesus katakan begini. Luar biasa iman perwira ini. Di antara orang Israel pun saya nggak pernah lihat iman sebesar ini. Iman macam apa tuh? Iman seperti apa? Bapak Ibu ingat, teman-teman ingat. Iman yang luar biasa, iman yang dipuji Tuhan Yesus, Lukas pasal 7. Sampai Yesus katakan, luar biasa iman perwira di Kapernaum ini. Saya tidak pernah melihat iman sebesar ini. Di antara orang Yahudi sekalipun gak ada yang punya iman sebesar ini. Iman macam apa itu? Ingat cerita itu? Iman yang lahir dari perkataan. Waktu orang itu punya hamba di rumah sakit. Lantas kemudian dia merasa tidak layak untuk terima Tuhan di rumah. Lantas Yesus mau ke rumahnya, dia bilang, Tuhan, jangan datang ke rumahku, saya nggak layak datang. Tuhan terima Tuhan di rumah. Nggak usah datang ke rumahku, Tuhan, just say a word. Katakan saja sepatah kata dan saya percaya hambaku di rumah akan sembuh. Katakan sepatah kata, apa yang pokoknya ada pasti jadi. Coba bayangkan saudara, itu satu iman yang lahir dari perkataan. Betapa dia percaya, perkataannya memperlihatkan imannya, dan yang luar biasa dia percaya perkataan Tuhan mengubah segala sesuatu. Coba bayangkan ya, nggak perlu bikin apa-apa. Tapi dari perkataannya, kelihatan imannya. Dari perkataannya, kelihatan identitasnya. Dari perkataannya, kelihatan siapa yang dia yakini. Seperti apa dia percaya Tuhan. Jadi Bapak Ibu coba lihat ya. Kalau ditanyakan apa ucapan penting, pertama, ucapan itu identitas kita. Jadi nggak boleh marah Pak Pendeta. Oh boleh marah. Boleh marah, tapi kan surat Efesus bilang begini toh, surat Efesus bilang begini, kalau kau marah jangan sampai berdosa dan janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Boleh marah. Tuhan pernah bongkar itu meja di bait suci gara-gara orang pakai jualan gitu, dia marah sekali. Tapi kan tidak keluar kata-kata yang kotor. Jadi boleh marah, tapi kata Tuhan, firman Tuhan katakan surat Efesus, kalau kau marah, jangan sampai berbuat dosa. Dan yang kedua, jangan matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Mama, aku ini ditambahi ku pengomoto sudah, nata abang siapa minta maaf. Boleh marah, boleh. Tapi ingat, jangan keluarkan kata. Tapi yang nasing kelima Pak Pendeta, aku mata anak kata aku petas sunasengi. Oh ya petas tapi dana, ya tuh melo-melo nang petas sudah usah nama-nama binatang. Kenapa harus keluar nama-nama binatang kalau marah? Coba ganti sekali-sekali pakai nama-nama bunga. Coba tuh. Istri tidak bisa masak di rumah apa, lambat masak, nggak usah marah. Marah tapi boleh marah, boleh keras, tapi keluarkan yang baik gitu. Pakai nama-nama bunga sekali, nama-nama bunga. Mawar lo. Nah, kan enak gitu. Melati. Nah. Tasiat bulu nang pada sempok itu. Jadi coba bayangkan ya, boleh marah. Ya. Tapi keluarkan kata-kata yang terukur. Saya pikir jelas ya, bahasa itu apa? Identitas. Boleh marah. Tapi jangan sampai kau berdosa dan jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Milik koko malah sengkyoko. Milik koko malah di muka matamu lah sengkyomko. Tadi no ya tuh. Mana yang milik ya? Lama kalau mau. Susibang ko material kalin.
Itu saudara-saudara. Jadi yang pertama, kenapa ucapan penting? Pertama, bahasa itu apa? Identitasmu. Bahasa itu ucapan kita itu jadi identitas kita. Memperlihatkan imanmu dan Tuhan mau kau ucapkan dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ucapan penting Bapak Ibu Saudara-saudara? Harus kita pikir dengan baik. Yakobus pasal 3 ayat 1. Ya, yang bagian pertama tadi. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ya. Jangan mau jadi guru. Tak syarat, bukan guruan ini, maksudnya bukan guru saja gitu. Tapi semua orang yang kira-kira punya keinginan suka menasehati, termasuk pendeta gitu, majelis gereja. Sebab apa? Sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Yang pertama saudara-saudara, coba lihat ya, ini ternyata sebagai guru kita akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Yang saya mau katakan gini, ucapan itu penting sebab apa? Ucapan itu punya konsekuensi penghakiman. Jadi jangan sembarang dikasih keluar. Ada penghakimannya. Bapak Ibu ingat siapa yang mati gara-gara ucapannya? Siapa yang mati gara-gara ucapannya? Siapa yang pernah jadi sakit? Dihukum Tuhan karena ucapannya. Dua saudara Musa, Miriam dan Harun, itu kena penyakit kusta. Gara-gara apa? Ucapan. Dia kata-katain Musa kan. Bilangan 12, 8-10. Bilangan 12 ayat 8-10 saya bacakan Bapak Ibu. Kita dengarkan. Dia bilang gini. Berhadapan-hadapan, bilangan 12 ayat 8-10. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang. Dengan Musa maksudnya, terus terang kata Tuhan ya. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Musa itu melihat rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengata-ngatai hambaku Musa? Katai kau mataku, maka kadang-kadang. Ini yang ditegur nih Harun dan Miriam, dua orang saudaranya Musa. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik di area atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Miriam kena kusta. Ada sikapnya Musa yang kau tidak setuju, oh tanam tumbah. Kau berbeda pendapat dengan dia, boleh. Tidak mau kata-katai. Jadi Bapak Ibu lihat, ucapan itu punya konsekuensi penghakiman. Siapa orang yang mati gara-gara ucapannya? Siapa? Yang dibilang ditampar malaikat Tuhan. Herodes. Pemimpin. Ya. Kisah Rasul 12, 21-23. Kisah Rasul 12, 21-23. Dan pada suatu hari yang ditentukan Raja Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada rakyatnya. Dan rakyatnya bersorak. Wah karena jago lima maka ada Herodes dengan pakaian kerajaan. Dia duduk di atas tahta, dia berbicara kepada rakyat. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara-saudara, Alkitab bilang ucapan itu penting, lidah itu penting. Sebab apa? Lidah itu punya konsekuensi penghakiman. Jadi jangan sembarang bicara gitu. Apa-apa jo kelama tumbe jo. Dan ada orang yang bangga sekali kalau bisa kasih takut orang. Wah ku pala seki mata bapak pendeta ku kada-kada bisa tak bisa mapan pokada ku yo. Disuruh anasa do sama nih. Mangkau kau natap pele po mo tuh. Jadi saya bilang, Herodes, seorang raja, pakai pakaian kerajaan, duduk di atas tahta. Kalau dia sembarang ngomong, Tuhan tampar. Jaga mulut, jaga ucapan, sebab apa? Mulut kita punya konsekuensi penghakiman. Banyak sekarang dosa mulut sudah digantikan dengan dosa jari. Tanya mau kebuduk natung kada-kada itu ulan medsos pa 5-6 mo. Saudara, ingat ya. Bukan yang masuk ke dalam yang menajiskan, tapi yang keluar. Mulut kita, ucapan kita, bibir kita.
Jadi saudara ingat, kenapa lidah penting? Sebab apa? Ucapan bibir kita, lidah kita punya konsekuensi penghakiman. Matius 12, 36, 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi mulai mikir-mikir kan. Nah, latihlah di rumah ibu-ibu nanti kalau marah. Coba latih-latihlah keluar ke nama-nama bunga. Kan mantap juga. Nah, saya sengke-sengke satu bunga. Melong saya dirang kita su. Nah. Saudara, konsekuensi. Jadi ucapan kita punya konsekuensi penghakiman. Yang ketiga. Kenapa ucapan itu penting? Dampak kata-kata itu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Identitas kita, dia punya konsekuensi penghakiman. Ayat 4-6 dalam bacaan yang kedua. Yakobus 3 ayat 4-6. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita, sebab ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, ucapan itu punya dampak yang besar sekali. Gara-gara ucapan, istri bisa minta dikasih turun di tengah jalan dari mobil. Gara-gara saya ingat dulu seorang kawan, saya pergi besuk orang sakit, yang saya nggak usah sebut sakitnya, dia sakit, harus kemoterapi. Pak Pendeta, lu di nama besuk Pak Pendeta? Pokoknya. Kadang saya suka pergi rame-rame, tapi sebenarnya saya lebih suka kadang sendiri, karena biasanya kalau lihat orang sakit, dia butuh percakapan lebih privacy gitu, privasinya harus dijaga. Saya ikut Pak Pendeta. Ya sudahlah, saya ikut, ku sangat asyana budak bang lama akaran, wah budu kami ikut tanah. Wah, sakit apa ini? Oh sakit ini, waduh, sama tetanggaku ini, sakit begini juga. Terus sudah meninggal nih. Wah, kok kayak ada orang kusulan ditituin ate. Coba bayangkan itu kata-kata yang dia keluarkan, dia tidak tahu. Siat itu maka ada sulit aku tetap abang mau penetang efeknya orang yang dengar itu down bisa, nggak tidur dia 2 malam nih. Ucapan itu betul-betul bisa mempengaruhi hidup orang, saudara-saudara. Teman-teman ingat, Bapak Ibu ingat, kisah di perang Korea dulu, Amerika dengan Korea Utara, itu banyak sekali tingkat bunuh diri tentara Amerika. Tingkat bunuh diri tentara Amerika itu tinggi sekali. Kenapa? Jadi mereka ditahan tapi kemudian banyak sekali yang bunuh diri di penjara. Tahu diapain? Apakah disiksa di dalam? Disuruh push up, disuruh squat jam dan segala macam? Tidak. Bukan dihukum. Mereka bunuh diri, dibuat down mentalnya. Dengan apa? Kata-kata. Bagaimana caranya? Semua surat yang dari keluarga mereka, istri anak mereka di Amerika, semua surat yang dikirim buat mereka di penjara itu disortir, diseleksi gitu. Semua surat-surat yang isinya baik, oh anakmu ranking 1, dan segala macam, itu di stop, tidak diberikan ke mereka. Jadi mereka hampir tidak pernah menerima berita-berita yang positif untuk mereka. Yang diteruskan itu semua berita-berita yang jelek. Masaki anakmu, istrimu tidak tahu pergi sama siapa. Ya nasang tuh di tempat taruh. Coba bayangkan. Akibatnya coba kalau orang tiap hari diisi dengan seperti itu. Betul-betul ambruk. Bapak coba bayangkan. Setiap hari bono tasu terus tuh. Keluar terus itu kata-kata. Keluar kata-kata. Berapa banyak suami kita dengar, istri kita dengar, anak-anak kita dengar. Ucapan-ucapan yang menguatkan mereka. Susir kok tuh. Susir kok kamu petir juga kamu ikutian. Wah. Saudara,
Ucapan itu betul-betul bisa mengubah hidup orang. Ya. Amsal 21 ayat 19. Boleh baca sama-sama ya, kita baca sama-sama. Ibu-ibu boleh baca sama-sama. Ibu buka Alkitab. Kita baca sama-sama. Yang di rumah juga kalau ayatnya ada di layar itu bisa dibaca sama-sama tuh. Amsal 21 ayat 19. Sudah dapat semua ya? Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Ibu-ibu aja yang baca, ibu-ibu aja. 1, 2, 3, Amsal 21 ayat 9. 1, 2, 3. Oh, tanya saya kumpul karet ya, makanya ada kumpul karet. Nah. Saudara-saudara, coba lihat ya. Padang gurun itu apa? Padang gurun itu tempat yang paling gersang, tidak ada kehidupan. Padang gurun itu tempat yang paling menakutkan, tempat yang membinasakan. Tapi firman Tuhan bilang masih lebih baik di padang gurun daripada tinggal dalam rumah yang 3 tingkat pakai AC tapi di dalamnya selalu ada orang yang ribut dan bertengkar. Coba bayangkan itu betul-betul ya. Masih padang gurun itu mematikan, tidak ada kehidupan. Tapi firman Tuhan bilang masih lebih bagus di padang gurun daripada tinggal dalam rumah 3 lantai bertingkat mewah di dalam tapi tiap hari orang bertengkar. Tongar katanya. Amin. Ibu-ibu agak berat. Ya nah bapak-bapak pernah saya khotbah di mana satu kali habis bilang begini dan bapak-bapak orang perlu konsistori. Pak pendeta, kenapa? Ayat piromi itu misalnya nak, ayat piromi. Oh iya, memang mau bingkai sama deh, bingkai aja mau tempel lamu dan sengke mak dulu mam. Saudara-saudara, coba lihat ya. Kata-kata betul-betul bisa membawa dampak yang merusak hidup kita. Sebaliknya, kata-kata juga bisa mengubah hidup kita. Kata-kata bisa mengubah hidup kita. Yesus itu Mesias. Dia keturunan siapa? Daud, oke. Dan di atasnya lagi dari 12 anak Yakub. Bukan, anak Yakub. Dari 12 suku Israel, dari suku mana? Yehuda. Pertanyaannya, kenapa Mesias harus datang dari Yehuda? Dalam kitab Wahyu dikatakan Lion of Judah, singa Yehuda. Lambangnya suku Yehuda itu singa. Kenapa Mesias, Kristus harus datang dari Yehuda? Suku Yehuda. Yehuda itu anak keberapa? Anak keempat. Dia bukan anak pertama. Dia juga bukan anak bungsu. Dia juga bukan anak yang paling disayang. Dia anak keempat yang bahkan punya skandal dalam hidupnya. Tapi Mesias datang dari Yehuda. Kenapa Mesias datang dari Yehuda? Yehuda itu bukan anak pertama. Anak pertama siapa? Ruben. Anak yang paling disayang siapa? 2 kan, Yusuf dengan Benyamin. Ya, lahir di masa tua, anak dari Rachel. Yusuf itu saking disayangnya, Tuhan membuatkan jubah yang indah untuk dia sebagai bentuk kasih sayangnya. Yehuda, apa istimewanya Yehuda? Enggak ada. Tapi kalau ditanya, kenapa Mesias Kristus harus datang dari Yehuda? Apa yang Bapak Ibu ingat? Satu hal yang penting saya bilang, lihatlah ratusan tahun ke belakang. Ratusan tahun ke-8 ada ucapan doa seorang ayah yang luar biasa. Bapaknya Yehuda, siapa? Yakub. Apa yang Yakub lakukan sebelum dia meninggal? Sebelum Yakub meninggal, dia kumpulkan semua anak-anaknya. Setiap anak didoakan, setiap anak dapat berkat. Dan berkat buat Yehuda apa? Yang diucapkan, didoakan. Jadi coba lihat ya, sebelum meninggal, satu-satu yang diucapkan seorang ayah adalah dia panggil anaknya, dia doakan, dia diucapkan berkat untuk anak-anaknya. Jadi enggak pusing yang lain. Panggil anaknya ya, yaitu padangnya teh bagi talumam ya sulum lah. Bukan. Yang diucapkan seorang ayah di akhir hidupnya. Yang dipilih oleh seorang ayah di hidupnya, diucapkan doa, diucapkan berkat di akhir hidupnya. Yesaya kitab Kejadian pasal 49.
Saya bacakan saudara-saudara, luar biasa ini. Sorry. Kejadian pasal 49. Coba lihat firman Tuhan saudara-saudara. Semua anak diberkati. Jadi yang Yakub pilih untuk dilakukan sebelum dia meninggal, yang dia lakukan apa? Dia panggil anak-anaknya, dia doakan, dia ucapkan doa dan dia ucapkan berkat. Saya bacakan saudara-saudara. Kejadian 49. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu. 3 ayat 3. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatan dan permulaan kegagahanku. Engkau lah yang terutama. Dan segala macam dan segala macam. Semua dapat berkat. Berkat buat Yehuda ayat 8. Berkat buat Yehuda ayat 8. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Padahal Yusuf itu paling sugi itu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Orang bilang, kenapa Mesias harus dari Yehuda? Saya bilang, yang saya ingat, oke, rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan itu pasti. Tapi yang saya ingat adalah, itu terkait sekali dengan doa, ucapan seorang ayah. Israel, di akhir hidupnya. Yang dia lakukan, yang dilakukan seorang ayah di akhir hidupnya. Yang dia pilih untuk lakukan adalah, dia panggil anaknya, dan diucapkannya doa dan berkat. Yang ternyata jadi kenyataan di kemudian hari. Jadi coba lihat saudara-saudara. Penting sekali ucapkan yang baik. Penting sekali ucapkan yang baik. Nanti pulang ke rumah, pikirkanlah. Ucapan-ucapan yang baik, yang bisa mengubah hidup anak, yang bisa mengubah hidup orang lain. Luar biasa. Ucapan kita itu. Biasa ku tangga-tangga, nembang ku cita su, namun tidak memberi kompas sulit ya. Saya ingat ya saudara-saudara. Abram itu diubah namanya jadi Abraham. Abram, Bapa yang Maha Tinggi, diubah namanya jadi Abraham. Bapa bagi banyak bangsa. Abram, Bapa yang Maha Tinggi, diubah namanya jadi Abraham, Bapa bagi banyak bangsa. Saya mau tanya, kapan nama Abraham diubah? Sebelum Ishak lahir, ataukah sesudah Ishak lahir? Kalau orang Toraja, Pendeta Alfred, berubah namanya jadi Papa Nadia, kapan? Sebelum Nadia lahir atau sesudah Nadia lahir? Oh sesudah lah, masa sebelum bisa ngapa Papa Nadia nariumbamu itu. Pasyarkan Nadia anak-anak nasambunan. Jadi coba bayangkan ya. Kapan diubah? Sesudah anak lahir. Tapi kalau Abraham, Bapa yang Maha Tinggi, diubah jadi Abraham, Bapa bagi banyak bangsa, kapan diubah? Sebelum Ishak lahir atau sudah Ishak lahir? Sebelum Ishak lahir. Kenapa? Coba bayangkan ya. Abang siapa anda dia anak nemu misa. Malam-malam melakukannya, Abraham, Bapa bagi banyak bangsa. Berkanku Bapa bagi banyak bangsa, nasi dan kemis aja tuh teh. Tapi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau saya imani apa yang diucapkan orang lain. Makanya biasa ketemu kalau di gereja anak-anak muda yang sekolah kedokteran. Baru semester 1, semester 2. Selamat hari Minggu, Bu Dokter. Wah, bang siapa itu dokter? Aminkan bahkan itu. Benyamin, Bapak Ibu ingat, anak bungsu yang lahir terakhir itu dari Rahel.
anak Yakub, Israel. Benyamin, Bapak Ibu ingat, Benyamin itu dilahirkan kemudian ibunya meninggal. Ya kan? Bapak Ibu ingat, siapa nama pertamanya Benyamin sebelum Benyamin? Dennya sangat dulu. Benoni. Apa artinya Benoni? Benoni itu artinya putra kesedihanku. Mapadi nari katena dari tipiate. Matin doana. Makanya dikasih nama Benoni. Tuhan bilang apa? Sonde itu sangat. Nah oleh posangan tuh. Nama itu hanya akan selalu mengingatkan anak itu bahwa gara-gara dia mamanya meninggal. Jangan pakai nama itu. Ganti namanya. Dari Benoni jadi apa? Benjamin. Benjamin artinya apa? Putra tangan kananku, putra keteguhanku, putra kekuatanku. Oh, sangat bang hari ini. Jadi kuku hati-hati kita sang itu sebab setiap nama punya makna, setiap nama punya doa, setiap nama punya pengharapan. Oh mulang sonde pun labang sangan atau apalagi kita raya biasa main lomba sangan atau di sonde wah kami kadang yang mudah nih. Coba bayangkan nama itu punya makna, tidak sekedar diberikan, ada harapan, ada doa di dalam. Kenapa? Setiap kali diucapkan narangi, uyule. Setiap kali diucapkan narangi, uyule. Petrus juga sangat mengutan dari kata Petrus. Siapa mau batok-batok tolong, ikut aku kali, ikut. Berkan kuat. Saudara, lidah penting, ucapan penting. Karena apa? Dalam ucapan, ada kekuatan yang luar biasa. Jadi mari kembali ke rumah. Kita mulai memikirkan dengan baik setiap apa yang harus diucapkan. Setiap kali mengucapkan, ingat ya tadi ya, marah boleh, tapi jangan bikin dosa. Ya, boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Mulai melatih diri di rumah. Wah, nak kamu takut jemaat saya nggak? Saya nggak tidur jemaat rantai boleh. Kamu tuh beri. Yang nasengkia bunga apa kada? Bahasa harus jadi identitas kita. Yang kedua, bahasa itu punya konsekuensi penghakiman. Karena itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ingatlah bahwa kata-kata itu bisa mengubah hidup banyak orang. Setiap kata yang positif mengubah hidup orang. Setiap kata-kata yang bermakna mengubah hidup orang. Kita mau mengatakan, kita mau di rumah kita. Setiap hari mereka mendengarkan kata-kata yang memberikan berkat untuk mereka. Saudara-saudara, jadilah hamba Tuhan yang setia dengan ucapan yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Biarkan ucapan bibir kami berkenan bagimu. Biarkan ucapan mulut kami indah dalam pandangan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi penguatan bagi suami istri anak cucu kami. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Kalau kata-kata kami terlalu banyak mendukakan hati orang. Biarlah hidup kami boleh mengubah banyak orang. Kata-kata kami boleh menjadi penyemangat bagi banyak orang. Dan ampuni kami jika ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Pada hari ini, makanan kami yang sejuk. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan kita berdiri.
Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, di gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang hadir di dalam rumah Tuhan di sini, maupun juga Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Dengan menghayati firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berikan persembahan dengan memuji Tuhan, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh,
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Biarlah setiap ibadah kami hari ini berkenan bagi Tuhan. Biarlah setiap pujian, ucapan bibir dan mulut kami hari ini indah dalam pandangan Tuhan. Menjadi ucapan yang memberkati dan menguatkan banyak orang. Menjadi ucapan yang sungguh menceritakan kebaikan kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Bapa, jika selama ini ada ucapan bibir kami yang sungguh-sungguh mendukakan hati Tuhan. Meremukkan dan melukai hati istri, suami, anak-anak kami. Saudara-saudara kami. Kami mohon ampun. Kendalikan seluruh pikiran, tutur kata kami Bapa. Agar ke depan kami bisa mengucapkan hal-hal yang lebih baik lagi. Yang berkenan bagi Tuhan. Yang memberi semangat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami rindu menjadi ayah, ibu, saudara-saudara yang sungguh boleh memberkati ucapan orang-orang, memberkati orang lain dengan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut dan bibir kami. Berikan kami Bapa, lidah seorang hamba Tuhan, lidah seorang murid, yang sungguh berucap, berkata, bertutur dalam pimpinan hikmat dan roh Tuhan sendiri. Hari ini kami berdoa untuk beberapa dari saudara-saudara kami yang sakit dan harus mendapat perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus kami mengingat anak Landriana Likulangi Tambing di rumah sakit Wahidin, anak Elora Sitompul cucu dari Ibu Diaken Sinda, Jenny Sinda di Bandung, Ibu Esther Payungan di Rumah Sakit Tajudin Makassar, kakak dari Ibu Naomi Payungan, keluarga Agustinus Linting yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, Dea dalam pemulihan di rumah di Jakarta, dan juga saudara-saudara kami dalam warta jemaat ada 20 orang, juga beberapa jemaatmu Tuhan di rumah yang menyampaikan pesan untuk didoakan dalam live chat secara virtual. Tuhan mengenal mereka. Biarlah ucapan permohonan mereka untuk didoakan menjadi ungkapan iman mereka di hadapan Tuhan. Yang boleh membawa kesembuhan, pemulihan dalam hidup mereka. Lawatlah dalam anugerah-Mu Bapa. Dengan tangan kasih-Mu yang luar biasa penuh dengan kuasa dan kasih. Yang menjangkau anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan ada di sana. Menjangkau dan memulihkan hidup mereka. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa bersama dengan untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di jemaat Rantai Pau di sini maupun dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada. Orang-orang tua kami yang boleh beribadah bersama secara live dari tempat ini. Tuhan, Engkau ada menopang orang-orang tua kami. Fisik kami terbatas. Banyak hal yang tidak sekuat hari tahun-tahun yang lalu. Tapi satu hal kami tak percaya, Engkau hadir setia bagi orang-orang tua kami. Menemani mereka, menjaga, menopang mereka. Bahkan menggendong mereka ketika mereka tak kuat untuk berjalan. Berikan sukacita. Mereka tidak pernah merasa sepi seorang diri di rumah. Karena mereka tahu Tuhan hadir memberikan sukacita bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa anak-anak yang berulang tahun hari ini atau juga dalam sepanjang pekan ini. Tuhan, 46 saudara-saudara kami di Jemaat Rantai Pau dalam warta jemaat. Juga Tuhan tahu ada begitu banyak anak-anak yang boleh berulang tahun. Yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami secara virtual hari ini. Sempurnakan sukacita mereka. Biarkan pertambahan usia membuat mereka semakin mengenal kasih-Mu Bapa. Dan kami berdoa. Mereka bertumbuh. Mereka terus melanjutkan kehidupan. Hanya dalam kemurahan dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terus kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan seluruh anak-anak-Mu. Berkatilah Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak cucu kami. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Mereka sekolah dengan baik. Sekolah setinggi mungkin. Menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Boleh jadi berkat bagi banyak orang pada waktunya.
Berkati usaha dan pekerjaan semua anak-anak-Mu Tuhan. Jeri lelah setiap ayah dan ibu yang harus bekerja ekstra untuk mencukupi kebutuhan di tengah-tengah keluarga. Oh Tuhan, beberapa dari mereka mungkin harus pergi ke tempat yang jauh demi membangun masa depan keluarga. Tuhan, berkatilah. Sungguh-sungguh kami mengaku di hadapan-Mu Bapa, tanpa campur tangan Tuhan akan banyak jerih lelah kami yang sia-sia. Kami mohon Bapa, hanya dalam anugerah-Mu Engkau memberkati semua usaha, jerih lelah dan pekerjaan setiap anak-anak-Mu. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua rencana pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan menolong dan memberkati Bapak dan Ibu Pendeta, secara khusus berikan kekuatan kesehatan. Bapak Pendeta David, Ibu Pendeta Tabita, semua Tuhan berkati. Mereka terpelihara dalam kasih-Mu. Bersama dengan semua majelis gereja dan segenap pelayan Tuhan, apapun peran yang Kau berikan bagi kami. Kami mau melayani-Mu dengan sebaik-baiknya. Tuhan pakai tangan bibir kami yang sangat terbatas dan hina ini untuk menceritakan kebaikan-Mu bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa dari saudara-saudara kami yang berduka cita karena kepergian orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk keluarga dari ibunda kekasih almarhumah Ibu Elizabeth Sinadia Toding. Kami berdoa untuk segenap keluarga dari almarhum orang tua, ayahanda, opa kekasih, almarhum Bapak Yohanes Palayuk Talulembang. Kami berdoa untuk segenap keluarga dari almarhumah Ibu Damaris Pabidang. Tuhan, hiburkan semua keluarga yang berduka cita. Mereka merasakan kehilangan yang berat orang-orang yang mereka kasihi. Tapi pada sisi yang lain kami juga mau bersyukur. Tuhan sudah anugerahkan kehidupan bahkan usia yang panjang bagi orang-orang yang mereka kasihi ini. Tuhan menopang seluruh keluarga, hiburkan dan topang dalam semua upaya rencana pemakaman pada waktunya. Tuhan anugerahkan waktu, kesempatan, kesehatan yang terbaik untuk semua rumpun keluarga. Kami juga terus berdoa untuk Indonesia, negeri yang kami cintai ini. Berkati negeri kami Bapa. Kami rindu segera pulih dari pandemi COVID yang setahun lebih menjadi bagian kehidupan kami. Kami rindu beraktivitas seperti semula. Anak-anak kami boleh terus melanjutkan pendidikan mereka dengan baik. Kami boleh menyanyikan kidung-kidung pujian bersama paduan suara di rumah-Mu. Oh Tuhan, berkatilah, pulihkan negeri kami. Bapak Presiden bersama Wakil Presiden bersama semua jajarannya, seluruh kepala daerah di seluruh penjuru negeri ini, berkatilah. Mereka diberikan hikmat dari Tuhan, rasa takut kepada Tuhan. Dan kami rindu mereka selalu boleh diberikan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan kebijakan yang terbaik. Gereja-Mu, Gereja Toraja di seluruh Indonesia ini, bahkan gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, berkatilah. Gereja Toraja akan melaksanakan sidang Sinode Am pada bulan Oktober mendatang. Atas perkenan Tuhan boleh dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 Oktober mendatang. Tuhan bukakan jalannya. Pandemi ini boleh sungguh-sungguh melandai. Semua peserta yang akan hadir boleh sehat, terpelihara dalam kasih-Mu. Panitia Tuhan persiapkan dengan baik. Dan biarkan persidangan ini sungguh menjadi persidangan yang memuliakan Tuhan. Persidangan yang boleh membuat kami bertukar pikiran dengan sebaik-baiknya. Hidup dalam tuntunan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Berkenanlah atas pujian kami. Persembahan yang boleh kami berikan hari ini. Semua boleh dipakai untuk mewartakan kasih-Mu dalam dunia ini. Ini kami Bapa. Ini kehidupan kami. Ini ucapan syukur dan penyerahan diri kami. Tinggallah selalu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Menyertai hidup kami. Membimbing dan memberkati ucapan bibir mulut kami. Menjadi hal yang indah dalam pandangan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kusuka menuturkan cerita mulia. Mari kita berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Cerita mulia, cerita
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pergilah. Janganlah engkau mencemari hidupmu dengan perkataanmu sendiri. Tetapi jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan hidupmu. Jadilah berkat bagi sesamamu melalui tutur kata yang engkau ucapkan. Saudara-saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nyanyian syukur atas selesainya ibadah kita, perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Dari Jemaat Rantepao, segenap majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Juga untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersih